Ya, kembali di Fakta 62. Calon Menteri Kabinet Pemerintahan baru mendatangi Kertanegara. Selain muka baru, muka-muka lama diprediksi juga bakal duduk di Kabinet Prabowo Gibran. Presiden terpilih bakal mempergemuk kabinetnya meski disebut tak sejalan dengan konsep reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Sepekan sebelum dilantik, calon presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri kabinetnya ke rumah Kertanegara, Jakarta Selatan. Terlihat tokoh nasional yang diprediksi bakal menduduki sejumlah jabatan penting dalam kabinet, seperti mantan politikus PDI Perjuangan Marwara Sirait, Yusril Iza Mahendra, Muhaimin Iskandar, Agus Gumiwang hingga Pratikno juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi tugas yang semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Soal itu di bidang apa? Soal perumahan mungkin, Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya. Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu untuk Prabowo? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau, Bapak Prabowo, bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan. Dari semua yang hadir dipastikan telah menandatangani fakta integritas dari presiden terpilih. Iya, ada yang pasti, ada yang masih dipertimbangkan. Ciri-cirinya Pak? Alasannya kenapa Pak? Ya nanti kalau yang keluar mukanya cerah-cerah itu udah pasti. Tadi cerah semua Pak? Cerah semua, alhamdulillah kalau gitu. Iya, itu keinginan dari presiden terpilih untuk yang membantu di kabinet. Itu ada beberapa poin yang dicantumkan di fakta integritas untuk ditandatangani. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mempergemuk kabinetnya menjadi 44 atau 46 kementerian dari sebelumnya yang hanya 34 kementerian. Anggaran belanja kementerian tahun 2025 pun meningkat menjadi Rp1.160 triliun yang sebelumnya Rp1.090 triliun pada tahun 2024. Ini politik apa istilahnya itu dagang sapi itu ya, tahun segitu orde lama itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga siapapun yang menang lalu harus mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik para politisi itu gitu ya. Siapapun yang punya kepentingan dengan mengakomodasi itu diasumsikan bahwa nanti pemerintahannya itu akan bisa mendapatkan dukungan yang luas. Kabinet gemuk Prabowo tak sejalan dengan konsep reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Karena birokrasi yang profesional, efektif, efisien itu seharusnya memang ramping gitu ya. Jadi bukan karena negara ini besar lalu birokrasinya itu kayak struktur, tapi tidak kayak fungsi, kan gitu. Miskin fungsi. Nah ini musibah juga. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober mendatang di gedung MPR. Sekaligus pembacaan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024 sampai 2029. Kemudian diputuskan oleh ketetapan MPR. Rencananya sehari setelah pelantikan Presiden terpilih akan mengumumkan sekaligus melantik para menterinya di Istana Negara. Rendianto melaporkan untuk NET.